Seorang ahli dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran mengungkapkan bahwa situs Purbakala Piatayam memiliki potensi besar dan cukup lengkap terkait peradaban masa Purbakala. Potensi keberadaban situs Purbakala di Kudus ini ditandai dengan adanya temuan-temuan fragmen maupun fosil masa Purbakala, Tribuners. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah akan lebih serius dalam menata dan mengembangkan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rifki Gozali dari Tribun Jateng. Silakan rekan Rifki. Oke, terima kasih Ariska. Bahwa baru-baru ini ahli dari Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran, Bapak Dodi Wiranto, berharap adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Kudus terhadap situs Purbakala Pati Ayam yang ada di Kecamatan Cikulo, Kabupaten Kudus. Kenapa demikian? Karena situs Purbakala tersebut memiliki potensi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya sejarah pada masa Purbakala. Di situ tercatat ada banyak temuan benda Purbakala. Kalau sampai saat ini terhitung ada 9.000 lebih fragmen yang tersimpan di Museum Purbakala Pati Ayam. Fragmen-fragmen tersebut merupakan benda Purbakala berasal dari 17 tulang dari hewan purba. 17 spesies tersebut terdiri atas hewan darat, laut, maupun rawa. Selain itu juga pernah ditemukan fosil atau bagian dari tubuh manusia purba pada 1979. Bagian tersebut yang ditemukan yaitu bagian tengkorak dan gigi geraham. Terakhir pada 2017 juga ditemukan fosil yang diduga dari bagian kaki kiri dari hominid. Untuk jenis manusia purba sendiri yang ditemukan atau bagian tubuh fosilnya yang ditemukan di situs Purbakala Pati Ayam sampai saat ini memang belum diketahui jenisnya secara detail karena dari beberapa bagian belum secara utuh ditemukan semua. Akan tetapi dari ahli dari Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran menduga bahwa apa yang ditemukan atau fosil yang ditemukan daripada manusia purba di situs Purbakala Pati Ayam diduga usianya hampir sama dengan yang ditemukan di Balai Pelestarian di Sangiran. Perhatian khusus dari pemerintah daerah akan potensi yang besar ini bakal membuat daya tarik tersendiri terhadap kunjungan wisata maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan riset yang ada di Kabupaten Kudus itu sendiri. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah pada tahun ini telah menganggarkan senilai 2 miliar untuk pembangunan museum baru. Meskipun pada dasarnya saat ini sudah ada museum, akan tetapi akan dibangun yang baru lagi. Jadi nantinya ada 2 museum. Museum yang baru nanti untuk menampung benda-benda Purbakala yang ditemukan di situs Purbakala Pati Ayam, karena pada museum yang existing atau yang sudah ada storage atau penyimpanannya sudah penuh atau bahkan sudah sangat tidak mencukupi. Ariska. Baik, terima kasih rekan Rifki Gozali dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, rekan Rifki juga sempat melakukan wawancara dengan ahli dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Dodi Wiranto, serta PLT Kepala Disbudpar Kudus Mustikah. Berikut liputannya untuk Anda. Menyatu paspor jalan kakinya 2 tahun. Pati Ayam sendiri mungkin komponen dunia Pati Ayam itu menjadi salah satu puzzle, salah satu jendela yang harus kita gali terus untuk menjawab itu tadi Mas. Manusia purba ini sebenarnya dari mana nih, dari sini ke sana atau dari sana ke sini gitu. Dari ketuaannya di situs Payam juga termasuk uang karena pengangkatan Pulau Jawa itu. 2,4 masih laut dalam ya, sekitar 2 juta 1,8 itu mulai jadi rawa-rawa. Nah, di Sangiran sendiri sudah ada bukti-bukti di rawa-rawa itu temuan artefaknya sampai sana. Tapi dari mana manusia ini? Kalau misalnya manusia purbanya dari barat, harusnya kan ya dari sini dulu tuh Mas. Baru ke Sangiran, baru ke sini gitu. Nggak tahu juga, tapi di Mojokerto itu lebih tua juga lah, apakah dari timur gitu. Nah, ini yang masih jadi perdebatan. tapi peradaban waktu itu kan
sudah ini sing mana dulu ini? Dorongan dulu ya. Kalau dulu kami, kita suka menurut. kami itu memang punya tanggung jawab yang besar. Di undang-undangnya sudah diatur bahwa pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah itu memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitasi bagi siapapun pemilik cagar budaya. Ya. Yang cagar budaya itu sekarang boleh dimiliki sendiri loh. Kalau zaman dulu kan dimiliki perseorangan, tapi setelah itu nggak bisa digunakan. Baik yang dimiliki oleh pemerintah sendiri, pemerintah daerah sendiri, masyarakat, komunitas, masyarakat adat. Sosialisasi ini sebetulnya kan seperti tadi disampaikan Pak Bupati, kita itu sudah perawat fosil, masyarakat sudah menemukan, lalu pemerintah memberikan perhatian untuk ekskavasi, kemudian juga dirawat gitu seperti itu. Jadi kita pengennya masyarakat itu tahu bahwa pemerintah itu kegiatannya tidak hanya membangun fisik, tapi juga memelihara produk-produknya seperti itu. Sehingga yang sudah dipelihara dan kami kerjasama dengan Museum Sangiran ini biar lebih bermanfaat, kita promosikan sehingga ketika masyarakat butuh untuk penelitian dan sebagainya itu pemerintah sudah siap untuk menyediakan ini semua. Rencana revitalisasi atau pembangunan museum baru nanti 2023 ya Bu? Atau ini udah 2022 sudah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.